شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita, diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, ditambahkan keimanan dan ketakwaan, dibaikkan keluarga dan anak keturunan. Semoga kelak pada masanya ketika Allah mewafatkan kita, semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada hari kiamat kelak semoga Allah kumpulkan kita dengan kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Untuk semua hajat dan keinginan kita yang baik agar dikabulkan oleh Allah baik dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain, barang siapa man qama, mendirikan salat malam atau mengerjakan salat pada waktu malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi di dalam hadis ini ada syarat supaya dosa kita diampunkan dengan man shoma, man qoma, baik dengan puasa ataupun menghidupkan malamnya. Ada syarat diampunkan dosa. Artinya apa? Kalau syarat ini dipenuhi, maka dosanya diampunkan. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka dosanya tidak diampunkan. Apa syaratnya? Imanan wa ihtisaban. Syaratnya harus punya dua hal. Satu imanan, yang kedua wa ihtisaban. Apa itu imanan? Imam Nawawi menyebutkan makna imanan, arti daripada kata imanan, tasdiqan, dia percaya, bi annahu haqqun muqtasidun fadilatu. Kata Imam Nawawi, dia harus percaya, dia harus yakin bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan itu adalah benar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada kemuliaan. Artinya apa? Orang yang melaksanakan puasa itu pasti mendapatkan kemuliaan, karena di dalam beribadah ini pasti punya maksud dan tujuan. Untuk apa kita beramal dan beribadah, itu pasti ada maksud dan tujuan. Allah menyelipkan maksud dan tujuan di dalam setiap amal. Makanya tidak ada yang sia-sia. Jangankan beramal, Allah menciptakan alam semesta itu tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Wahai Allah, Engkau tidak pernah menciptakan ini sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Semua bermanfaat. Rumput aja bermanfaat.
biji rambutan aja bermanfaat, biji mangga bermanfaat, biji durian bermanfaat, kulit durian aja bermanfaat. Cuman di tangan orang yang ahli. Kalau di tangan orang biasa, kulit rambutan itu lempar benar keluar. Kalau ada anjing aja lempar pakai kulit durian itu. Tapi di tangan dokter Hemping, kulit kacang aja bermanfaat. Di tangan dokter Hemping, kulit durian bermanfaat. Ditemukan ternyata apa? Biji rambutan bisa untuk mencegah penyakit diabetes. Itu ditemukan. Cuma kalau tidak di tangan ahlinya, itu tidak bermanfaat. Jadi tidak ada yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Jadi makna imanan tasdiqan bi annahu haqqun muqtasidun fadilatuhu. Dia harus yakin ini perintah adalah perintah Allah. Kewajiban ini bukan sembarangan, ini adalah perintah Allah, benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan ragu-ragu, setiap perintah yang sudah ada di dalam Al-Quran, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jangan banyak bertanya, kenapa disuruh berpuasa? Duduk dua orang ahli debat. Kata yang satu, kenapa kita diwajibkan puasa? Yang satu lagi, kenapa kita diciptakan oleh Allah? Kalau usah bertanya, ibadah aja di situ, puasa aja di situ. Suruh puasa, suruh sholat, suruh zakat. Jangan banyak bertanya. Nanti kayak Bani Israel. Jadi jangan banyak bertanya. Termasuk satu perbuatan yang tidak disukai. Kasratus su'al, banyak bertanya. Jadi jangan banyak bertanya untuk perintah. Untuk perintah itu kerjakan. Kecuali satu perintah yang kita tidak memahami bagaimana cara menjalankannya, karena kita belum memiliki ilmu pengetahuannya, baru kita bertanya. Untuk perintah yang sudah jelas, jangan banyak bertanya, kerjakan. Sami'na wa ata'na. Ini namanya iman. Kata Imam Nawawi, harus berangkat daripada keimanan. Dia yakin semua apa yang diperintahkan oleh Allah untuknya pasti baik, tidak ada yang tidak baik. Sholat baik, puasa baik, zakat baik, haji baik, tidak ada yang tidak baik. Tinggal kita melaksanakan saja dengan baik, dengan sempurna. Tujuan kita bukan bertanya kenapa diperintahkan. Tujuan kita adalah untuk membaguskan dan membaikkan semua perintah yang sudah diperintahkan. Nah, itu penting. Ini yang pertama, imanan, kata Imam Nawawi. Yang kedua, ihtisaban annahu yuridullah ta'ala la yaqsudu ru'yatan nas. Di dalam beramal dan melakukan perintah tersebut, dia menginginkan keridhaan Allah, bukan pandangan manusia. Tidak ada satupun perbuatan yang dikerjakan dia mengharap supaya manusia itu melihat dia, memuji dia, menyanjung dia, mengagumi akan semua perbuatan yang dikerjakan. Manusia, Pak, walaupun dia sanjung kita, dia puji kita, sesungguhnya sanjungan dan pujian tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Kadang-kadang lebih banyak sanjungan dan pujian seseorang itu merusak amal dan ibadah kita. Makanya di dalam hadis, ada sebuah hadis, itu kalau seandainya ada orang memuji kita, menyanjung kita, kata baginda Rasul, lempar dengan tanah mulutnya. Wanilah biar wani Ustaz kena wani ya. Kenapa sebabnya? Sebab kadang-kadang pujian itu merusak amal ibadah kita. Asalnya kita ikhlas, sudah datang orang, bagusnya pian satu kali aman aja, kuat imanku. Besoknya lagi pian nih luar biasa nih, sebelum azan aja pian sudah datang, biasa aja. Besok datang lagi, pian ini luar biasa, sudah sholat bagus, ibadah bagus, sedekah bagus. Pian ini mulai sudah kembang kempis hidungnya, itu mulai sudah, hatinya sudah mulai duk dengan pujian itu merusak itu. Apa kata Iblis? Kubiarin aja manusia itu beramal, beribadah dengan bagus, dengan baik.
Kau biarkan saja mereka tahajud saban malam, kau biarkan saja mereka berduha dan lain sebagainya, berinfak, bersedekah. Kau tunggu aja satu saat, kata iblis, lalu kau masukkan sedikit ujub ke dalam hatinya, sum'ah, riya, takabur ke dalam hatinya. Selesai, gampang aja, biarin aja itu, kejar iblis. Kalau kena percaya, takut iblisnya, Pak. Sebaiknya kalau usah percaya aja, biar iblis itu memang merusak aja amalan gawiannya itu. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk surga. Itu tujuan iblis. Gak ada tujuan lain iblis, gak ada tujuan yang lain. Tujuan iblis sebiji aja. Apa tujuan iblis? Menghancurkan umat Nabi Muhammad supaya mereka tidak masuk ke dalam surga, supaya bisa menemani dia ke dalam neraka jahanam. Itu memang sumpah iblis. Tidak mungkin iblis dipanjangkan umurnya kecuali satu permintaannya. Apa? Supaya dia bisa menghasut anak Adam ini, mengganggu anak Adam ini, membujuk anak Adam ini supaya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, menimbulkan was-was saja ke dalam hati kita, baik dari bangsa jin dan bangsa manusia. Itu gawian iblis. Makanya kita harus berhati-hati dengan iblis. Lakum aduwwum mubin, bagimu iblis itu adalah musuh yang nyata. Tidak ada musuh yang lebih nyata daripada iblis. Kalau bini kita itu bukan musuh kita, Pak, itu kawal kita, teman kita, bini kita. Suami kita itu juga teman kita, bukan musuh kita. Yang musuh kita iblis. Yang menyebabkan bini cerewet itu mungkin bukan inya sebenarnya tidak ingin cerewet, dia ingin senyum. Pulang suaminya diantar, berangkat diantarkan dengan senyuman, pulang disambut dengan senyuman. Itu pinginnya bini. Cuma hujan iblis, kalau sakit ikan senyum lawaninya itu. Mana pelit duitnya kada dikasih lagi. Rokok lebih penting daripada belanjaan. Sudah tahu minyak goreng mahal harganya, duit belanja segitu aja. Kalau sakitkan sini, cemberut aja di depannya itu. Itu gawian iblis itu. Kalau bini pian itu insya Allah bagus semua. Dah ada bini pian itu pingin sesuatu yang tidak baik dengan pian itu. Bini pian sebenarnya walaupun sudah 50-60, dia pingin seperti waktu pertama sekali ijab kabul. Masih ingat pian waktu pertama sekali ijab kabul? Lupa sudah. Pada ulang lagi ya. Lain pulang. Diulang lagi aja, Pak. Cuma dengan orang yang sama, dengan orang yang beda. Kalau dengan orang beda itu ngajak perang itu namanya itu. Coba diulang-ulang lagi, panggil aja. Kalau nggak ada yang lain, panggil Ustaz Bahtiar, cuma ijab kabul aja kan. Nah itu. Jadi makna ihtisaban annahu yuridullahu ta'ala la yaqsudu ru'yatan nas. Dia menginginkan keridhaan Allah, dia tidak menginginkan pandangan manusia. Wala ghaira dzalika, tidak juga selain daripada itu. Mimma yukhaliful ikhlas, dari apa-apa yang menyalahi daripada keikhlasan. Jadi kita diperintahkan di dalam hidup. Allah menyebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan Allah tidak memerintahkan kita di dalam beribadah ini kecuali ikhlas. Ikhlas itu bagaimana? Jangan bercampur dengan sesuatu sedikit pun, jangan bercampur dengan yang lain. Kalau kita beramal beribadah adalah untuk Allah, tidak boleh ada bau yang lain, tidak ada boleh bau sanjungan manusia, pujian manusia. Tidak boleh ada sedikit pun di dalam hati kita perasaan bangga dengan sanjungan dan pujian manusia itu. Sebab apa? Sebab Allah tidak menerima sesuatu yang tidak ikhlas. Ikhlas ya tidak boleh bersih, bening, murni, tidak boleh tercampur dengan sedikit pun, tidak boleh. Itu namanya ikhlas. Sebab Allah tidak suka kalau dia dicampurkan. Antaja'alallahu niddan wa huwa khalaqaka. Kau jadikan Allah itu tandingan padahal Allah sudah menciptakan engkau. Kalau masih ada tujuan yang lain berarti tandingan.
Tujuan beribadah adalah untuk Allah. Kenapa untuk manusia? Supaya kagum dengan manusia, supaya dikagumi oleh orang lain, supaya dipuji oleh orang lain, supaya disanjung oleh orang lain, supaya dilihat, didengar, diketahui oleh orang lain. Itu termasuk satu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Kata Allah, kalau kau beribadah untukku, maka untukku, jangan kau campurkan dengan yang lain. Bila sedikit saja kau campurkan dengan yang lain, maka jangan berharap aku berikan pahala untukmu itu. Itu Allah. Tidak boleh dicampur dengan sedikit pun. Maka ihtisaban, ini betul-betul murni. Dia menginginkan Allah, tidak pujian dan sanjungan manusia. Bukan karena sesuatu di hadapan manusia, di dalam pandangan manusia, dan tidak juga dengan yang lain daripada itu, apa-apa yang menyalahi daripada keikhlasan. Nisaran diampunkan dosa dengan puasa, dengan menghidupkan malamnya. Kalau tidak ada iman dan wahtisaban, gak ada diampunkan. Kamin so'imin laisa lahu min siyami illa juwal atos. Bila baginda Rasul mengeluarkan kalimat ini, kamin so'imin, artinya banyak bujur orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Baik bulan suci Ramadan tahun yang lalu maupun tahun yang ini ataupun tahun yang akan datang, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Jangan-jangan salah satunya termasuk kita. Kenapa sebabnya? Tidak berangkat daripada imanan wahtisaban. Bukan karena iman, karena diyakini ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berangkat wahtisaban, dia masih menginginkan yang lain selain daripada Allah, dirusak amal ibadah. Jangan sampai amalan kita itu menjadi rusak karenanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amal, ada 3 pilar di dalam beramal dan beribadah supaya sempurna yang harus ada di dalam kita beramal dan beribadah. Apa 3 pilar itu? Iman, harus ada cinta. Yang pertama cinta, yang kedua harus ada khauf, dan yang ketiga harus ada roja. Antara cinta, khauf dan roja itu kalau diibaratkan seperti seekor burung. Khauf wal roja itu adalah sayap daripada burung supaya burung itu seimbang terbangnya. Dan cinta adalah kepalanya yang menyebabkan seekor burung itu bisa hidup, bisa bagus, bisa baik, bisa sempurna. Itu harus ada cinta. Maka seorang hamba yang beramal dan beribadah kepada Allah, yang hidup dan melakukan aktivitas di dalam hidupnya, harus punya 3 macam hal tersebut. 1, landasan dia di dalam beramal adalah karena cinta kepada Allah. Sebab orang yang karena cinta dengan sesuatu, maka dia pasti akan berusaha untuk membaguskan dan menyenangkan sesuatu yang dicintainya. Kita cinta lawan bini, kita bagusi. Kalau perlu setiap ulang tahunnya kita tukarkan barang, terserah apa yang dia suka, asalkan kita mampu. Ada duit 1 gram emas, tukar emas. Ada duit 150, 300 sampai 500, tukarkan baju. Ada duit cuma 20.000, tukarkan sandal jepit. Selalu 20.000 aja, pokoknya ditukarkan. Ada duit cuma 15.000, nasi bungkus, tukarkan, bawa pulang, baca doa berdua di situ. Itu pada waktu, artinya apa? Itu artinya masih menunjukkan cinta. Nah, itu penting. Kalau kita tidak cinta kepada Allah, tidak mungkin kita bisa melaksanakan perintah dan larangannya. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan menjaga perintahnya dan larangannya. Apa yang disukai oleh orang yang dicintainya, dia berusaha untuk mengabulkannya. Itu kalau dia cinta kepada seseorang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan rela untuk melakukan seluruh hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia cinta kepada Allah. Dan dia akan membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau cinta lawan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Supaya dicintai oleh Allah bagaimana? Ikuti sunnah-sunnah baginda Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnah-sunnah baginda Rasul. Yuhibbukumullah, satu, kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yang kedua, kalian akan diampunkan dosa. Ini syarat kita supaya dicintai oleh Allah. Jadi gampang supaya dicintai oleh Allah, Pak, hidupkan sunnah, itu aja. Semakin bagus kita menghidupkan sunnah, itu semakin bagus cinta Allah kepada kita, atau kita cinta kepada Allah. Kalau kita tidak menghidupkan sunnah, jangan bicara tentang cinta, kita belum mencintai Allah. Ikuti sunnah baginda Rasul, hiduplah dengan sunnah-sunnah baginda Rasul, itu sudah termasuk bagian kita mencintai Allah. Kalau kita jauh daripada sunnah Rasul, 1000 kali kata orang I love you, tidak berguna I love you itu bagi hamba. Itu sunnah baginda Rasul tidak kau hidupkan. Ketemu dengan saudaramu, kau tidak mengucapkan salam, wajahmu tidak tersenyum. Ada orang miskin, kau tidak menolongnya, kau bilang cinta kepadaku. Sementara sunnah-sunnah nabimu yang mulia kau tidak menghidupkan. Kita kalau tidak hidup ini, Pak, kalau tidak ada cinta, bakalan bisa hidup dengan baik. Seorang suami istri yang sudah berumah tangga, tapi tidak ada rasa cinta di dalam rumah tangga, di dalam hatinya, tidak ada kebahagiaan dan ketenangan. Seumur hidup sampai rumah tangganya berantakan pun cerai, tidak akan pernah ada kebahagiaan. Apa sebabnya? Tidak ada cinta. Manusia yang hidup di dalam kehidupan tanpa ada cinta kepada Tuhannya, dan Tuhan tidak mencintainya, dia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Kalaupun dia bilang bahagia, dia sedang mendustai dirinya, bukan orang lain. Sebab orang lain ketika dia berkata cinta dan tidak pun cinta, itu tidak ada bermanfaat juga bagi orang lain. Sebab itu adalah urusan dia dengan Tuhannya. Ini yang pertama, hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Sebab orang yang dicintai dan mencintai sesuatu, satu saat akan bersama dengan orang yang dicintai. Kata baginda Rasul, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Jadi apa ruginya mencintai? Tidak ada ruginya, apalagi yang kita cintai adalah Allah. Kita akan dikumpulkan bersama dengan Allah dan bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah kita mencintai Allah dengan benar. Ini yang pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua apa? Harus ada takut. Takut kepada Allah. Dengan takut kepada Allah, satu, rajin untuk melakukan amal dan ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah semata-mata agar bebas dari murka dan azabnya. Selain itu, takut inilah yang juga mencegah keinginan seseorang untuk berbuat dosa dan maksiat. Alladzina yakhshawna rabbahum, yaitu orang-orang yang takut bil ghaibi, dengan azab Tuhan. Takut kepada Allah, kepada Allah yang Allah itu ghaib, dia tidak bisa melihatnya. Wa hum minas saati musfiqun, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat kelak. Ini perasaan takut. Kita kalau hidup beramal beribadah lalu tidak punya rasa takut di dalam hidup, cinta tidak ada, takut tidak ada, dan bakalan bagus amal ibadah. Sebab orang yang takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Semakin takut kepada Allah, itu semakin bagus dia melaksanakan ketaatan dan amal ibadah kepada Allah. Tapi kalau takut kepada manusia, dia lari dari manusia. Takut kepada Tuhan, dia semakin mendekati Tuhan.
Maka takut ini harus dipupuk terus. Takut apa? Banyak macamnya. Takut diazab, takut meninggal dalam keadaan kita sedang berbuat dosa dan maksiat. Takut kalau seandainya tiba-tiba datang malaikat maut, kita sedang melakukan hal yang tidak baik, berbicara yang tidak baik, berbuat yang tidak baik. Takut nanti kalau kita meninggal ditanya oleh Allah di dalam barzah, diazab di dalam barzah. Takut nanti pada hari kiamat, takut nanti pada saat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan seperti itu harus ada. Tapi takut seperti itu semuanya bermuara kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terbalik-balik, takut kalau minyak goreng habis. Makanya antri orang sampai meninggal dunia. Kena pulang masuk Ramadan takut barang-barang naik aja bubuhan ikan situ. Kata Bu Mega, apa kalau seandainya nanti minyak goreng mahal kerusak, direbus semuanya. Sanggar direbus. Yang lucu ini, pokoknya rebus aja. Telur rebus, nasi goreng rebus. Satu lagi apa, buat bencokan biar aman. Itu sudah itu bencok aja biar hari-hari itu. Bagus ibu-ibu itu keren gara-gara bencokan juga. Bagus-bagus ibu-ibu itu gara-gara bencokan. Coba lihat ibu-ibu itu bencokan, makan cuma bencokan 3 jam belum selesai. Bagus itu. Apa kita ribut ini? Naik telur harus pakai telur, naik garam harus pakai garam, pakai gula aja. Supaya asin pakai gula aja. Kita ini ya memang umat Nabi Muhammad lemah, Bang. Padahal Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kita ini lemah memang, lemah politik, lemah sosial. Muaranya di mana? Muaranya lemah politik. Kenapa umat Nabi Muhammad ini menjadi lemah politik? Sebab semua orang berkata politik itu kotor, jangan bicara politik. Bila ada ustaz itu jangan dipakai, bicara politik terus. Terakhir apa? Dikuasai orang. Begitu dikuasai orang, habis diatur, sampai tua diatur. Kenapa pulang diatur Wuhannya? Diatur pulang celengan, kudusa lagi pakai celengan. Diatur nanti tak boleh lagi begamis ke sholat, pakai baju olahraga aja, pakai training aja. Nah, itu kenapa? Karena muaranya politik juga. Akhirnya apa? Kita ini ya susah, Pak. Kalau ustadz itu kan cuma bicara aja. Makanya saya sering bilang ustadz itu mestinya banyak terjun kepada politik. Jadi anggota dewan aja ustadz itu, selain Ustadz Bahtiar Muhammad Yunus. Jujur, bila orang baik itu banyak, insya Allah jadi baik. Pak, zaman sekarang ini kalau seandainya di DPR, Pak, kata bubuhannya kopi, bilang ini apa? Banyak putih, ujar bubuhannya kopi. Saya mau tanya, bujur kopi atau air putih? Ujar pian. Begitu sudah poting kopi jadinya. Kamu gak ada percaya, bawa ke sana. Ini ujar hubungannya kopi, dia bilang air putih, sampai meninggal tetap aku air putih, dipoting hubungannya jadi kopi ini. Ujur. Nah, sekarang yang mempoting siapa? Kamu yang mempoting malaikat, ujur itu air putih. Kamu yang mempotingnya hantu belah rumah jadi kopi itu. Nah, ini mati aja biar ujar biar kerusak bicara politik. Akhirnya apa? Diatur kita semuanya, sampai tua diatur juga. Ya karena itu tadi, kita ini kadang-kadang tidak takut dengan Allah, tidak cinta dengan Allah. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Baginda Rasul? Baginda Rasul bicara politik bukan di rumah, di masjid. Kenapa strategi umat ke depan supaya umat ini bagus? Politik ini kelihatan menurut orang kotor. Sebenarnya yang kotor bukan politiknya, orang yang bermain di politiknya. Namun politik itu bersih. Politik itu urusan agama, bukan urusan dunia itu. Ustaz, jangan ngomel-ngomel, Ustaz. Enggak ngomel-ngomel. Enggak ngomel-ngomel, cuma ngasih tahu aja.
Cuma ada jengkel sedikit itu aja. Dia takut. Jadi harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidatina Aisyah beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada baginda Rasul an hadhil ayat, tentang ayat ini. Apa pertanyaannya? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Qalat Aisyah, berkata Sayyidatina Aisyah, ahumul ladzi yashrabuna al-khamra wa yasriquna. Wahai baginda Rasul, apakah ayat ini dimaksudkan untuk orang yang minum khamar, ataupun untuk orang-orang yang wa yasriquna, atau untuk orang-orang yang mencuri? Qala, bersabda baginda Rasul, la ya bintas Siddiq, tidak wahai anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ini la ya bintas Siddiq. Bagus itu baginda Rasul panggil istrinya. Tidak wahai perempuan yang benar, yang jujur. Maksudnya apa? Wahai perempuan anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Bagus panggilannya, mesra baginda Rasul. Kita panggilan kada sudah lagi, kada mesra lagi. Ikam, aku. Kalau sudah agak tua sedikit, nenek, kai. Saya kalau dengar panggilan nenek kai itu, kayak apa rasanya? Kai, sini kai. Wah. Tanya, sini kai. Kalau perlu ditanya, siapa yang panggil kai? Mau yang panggil? La ya bintas Siddiq, tidak wahai anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna, tapi mereka yang berpuasa, mereka yang sholat, wa yatasaddaquna, mereka yang bersedekah, wa hum yakhafuna, dan mereka takut alla yuqbala minhum, mereka takut kalau amal mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat, dan merekalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Orang kalau takut sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, sedekahnya tidak diterima, maka dia pasti akan berlomba-lomba untuk membagusi terus amal ibadahnya. Maka perasaan takut itu penting. Takut kepada Allah, jangan takut lawan bini. Ini kita terbalik-balik. Takut lawan bini, tapi kadang takut lawan Allah. Pian ini gaya pian aja yang berani lawan bini. Ketemu dengan bini tetap takut juga. Pian ini duduk manis, senyum, pulang ke rumah takut juga lawan bini. Kalau saya insya Allah sama, takut juga. Kalau bahasa yang sopan apa? Tidak ingin menyinggung hati dan perasaan. Itu bahasa yang sopan, bahasa yang halus, bahasa yang jelas. Takut juga, takut kalau bahasa yang jelas itu. Cuma kita sering menggunakan bahasa yang sopan. Aku tidak takut Pak Ustaz, cuma aku menghargai istriku Pak Ustaz. Oke lah. Sama ketemu bini, tanya dari mana kamu? Selesai bentar kayak ditanya satpam ya. Oh ibu, jangan menakutkan suami. Mereka yang sudah terlalu sakit dengan urusan-urusan hidup ini, jangan ditakut-takuti lagi. Kemudian selanjutnya apa yang harus ada? Cinta, kemudian takut. Yang ketiga adalah berharap. Rasa harap yang dimaksud antara lain harapan akan diterima amal, harapan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, harapan berjumpa dengan Allah dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh, dan harapan-harapan yang lain yang baik ketika kita bertemu dengan Allah. Rasa harap inilah yang mendorong seseorang untuk tetap terus berusaha untuk taat kepada Allah, meskipun sekali-sekali kadang-kadang dia terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat, tapi dia terus bangkit lagi, bangun lagi, dia terus beramal dan beribadah. Sebab manusia ini tidak ada yang tidak salah.
kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti salah. Wa khairu khata'at tawwabuna, dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang kembali ke dalam kebenaran. Nggak ada orang yang suci, Pak. Nggak ada orang yang bersih. Maksum itu nggak ada. Yang maksum itu nabi aja. Begitu Rasul maksum, para nabi yang lain maksum. Kenapa? Sebab para nabi lain dipelihara oleh Allah, dijaga supaya jangan berbuat sesuatu yang dosa dan maksiat. Kalaupun sudah berbuat dosa dan maksiat, nabi itu tetap kembali kepada Allah. Nabi Adam walaupun beliau bersalah, beliau bertobat. Akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus ditelan oleh ikan hiu. Sampai sekarang ikannya itu masih hidup. Sebab kata Allah, kalau bukan karena Nabi Yunus ini termasuk orang banyak beristighfar kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Berarti ikan itu sampai hari kiamat masih hidup. Di mana ikan itu? Dia cari soalnya. Maksudnya itu, saya ngapain nyari ikan itu? Yang jelas itu banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah, banyak-banyak memperbaiki kita amal ibadah, karena kita harus berharap sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul, katakan, ya ibadi, wahai hambaku, alladzi asrafu, yang melampaui batas ala anfusihim, terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, Allah ampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Ini orang yang berdosa, yang sudah melampaui batas, berbuat dosa dan maksiat terhadap dirinya. Jangan putus asa. Penjahat sekalipun ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah membunuh 100 orang, tetap masuk surga. Kita belum pernah membunuh 1 orang pun, kecuali membunuh nyamuk dengan lalat dan semut. Nah, itu kita ini baru membunuh semut aja, tapi semut itu pun nanti hari kiamat dia akan datang menuntut balas. Atas dasar apa aku dibunuh, Pak Ustaz? Jujur ini, semut yang dia bunuh hari kiamat, dia akan datang menuntut balas di hadapan Tuhan. Dia tanya, wahai Ustaz, atas dasar apa aku dibunuh oleh mereka? Lalu saya jawab, mana aku tahu? Wujud ini yang ditanya itu hari kiamat, yang suka-suka numpuk-numpuknya itu semut tuh, dia jalan bagus-bagus, pencet, tumpuk sebiji, lewat lagi, pencet, tumpuk 2 biji, kadang-kadang sampai 100 biji tumpukannya itu mayat semut bergelimpangan sampai 100 biji. Itu pian mengetahui itu ada satu semut di antara yang pian bunuh itu, dia baru aja ijab kabul itu, belum sempat malam pertama sudah pian bunuh, dia menuntut di hadapan Tuhan. Makanya jangan sembarangan kita membunuh itu, sebab semua yang bernyawa itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam ayat yang lain, As-Sajdah 16, yad'una rabbahu khaufan wa tama'an, mereka berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut dan berharap. Maka oleh karena itu, ini perasaan-perasaan begini ini harus ada di dalam hidup kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja ceramah kita pada subuh kali ini. Maka di dalam hidup, supaya kita diampunkan dosa, harus punya 2. 1, iman dan ihtisaban. Iman apa? Iman kita yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti dia punya maksud dan keutamaan di dalamnya. Yang kedua, ihtisaban, di dalam beramal dan beribadah kita hanya mengharap keridhaan Allah saja, tidak mengharapkan pandangan manusia, sebab yang kita tuju dengan amal ibadah kita itu adalah untuk Allah semata-mata, hanya karena Allah, dan mencari keridhaan Allah dan berharap pahala yang terbaik di sisi Allah. Iman dan ihtisaban. Di dalam hidup harus 3. Ada 3 pilar yang tidak boleh kita tinggalkan. 1, cinta. Yang kedua, bainal khauf war raja. Letakkanlah amal di antara takut dan berharap.
Kenapa? Seperti saya sebutkan tadi, seperti sayap 2 ekor burung untuk menjaga keseimbangan dari burung. Untuk menjaga keseimbangan amal itu harus diletakkan bainal khauf wa raja. Kenapa bainal khauf wa raja? Sebab kalau seimbang, dia tidak akan naik terlalu tinggi menjadi orang yang sombong, dia akan tidak turun terlalu ke bawah menjadi orang yang berputus asa. Sombong, putus asa, 2 hal yang paling tidak disukai oleh Allah. Supaya disukai bagaimana? Bainal khauf wa raja, bentangkan supaya dia seimbang di dalam hidup. Tidak pernah naik menjadi orang sombong dan tidak pernah turun menjadi orang yang berputus asa. Dan cinta sangat menentukan apakah kita dikumpulkan dengan orang yang kita cintai atau sebaliknya. Maka mencintai Allah dan Rasul, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar, orang-orang yang baik, maka kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mala shalihan tardahu wa aslih lana bi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.